Rusia adalah negara multikultural yang dipengaruhi oleh berbagai macam budaya. Salah satu budaya yang mendominasi di sana adalah budaya gereja Ortodoks Yunani yang telah merasuk ke sendi-sendi kehidupan rakyat negeri beruang merah. Selain itu, keragaman Rusia ditambah dengan adanya kebudayaan Slavia yang ortodoks, Tatar yang Islam, suku Buryat yang nomaden, dan paganisme. Rusia juga tercatat sebagai negara dengan luas wilayah terbesar di dunia. Negara ini memiliki 147 juta penduduk, lapangan merah, Lenin, dan Danau Baika. Negara ini pula yang pertama kali mengirim manusia ke ruang angkasa. Memiliki segudang besar cadangan minyak mentah dan sang presiden Vladimir Putin. Segala hal yang telah diungkapkan sebelumnya adalah sebagian besar persepsi masyarakat dunia setelah memikirkan Rusia. Namun ada banyak hal luar biasa yang akan kalian temukan jika kalian datang berkunjung ke negara ini. Berikut adalah hal-hal gila yang hanya bisa kalian lakukan di Rusia. Jus pohon. Orang Rusia sudah meminumnya sejak usia dini. Getah pohon birch adalah salah satu minuman tradisional Rusia yang paling populer. Orang Rusia tahu betul bagaimana rasa pohon birch ini. Tradisi ini bermula sejak zaman Rusia kuno saat getah birch dan kvass atau minuman yang terbuat dari roti fermentasi dan malt digunakan sebagai bahan baku untuk membuat anggur. Jika seorang Rusia memberitahu kalian bahwa jus pohon itu berasal dari perasan kayu birch, seperti perasan batang tebu yang biasa diminum di Indonesia, jangan mudah percaya, ia cuma bercanda. Untuk mendapatkan jus tersebut, kalian harus pergi ke hutan antara bulan Maret saat salju mencair dan akhir April. Buatlah lubang kecil di batang pohon kira-kira sedalam 2 cm. Masukkan sedotan dan taruh toples di bawahnya. Biasanya satu pohon birch menghasilkan antara 2-3 liter getah sehari. Getah birch memiliki beberapa manfaat seperti menyehatkan jantung dan pembuluh darah, meringankan sembab, melawan infeksi, kerusakan gigi, dan lain-lain. Bisakah kalian membayangkan malam yang berlangsung selama 6 minggu atau bahkan 6 bulan? Bagi ratusan ribu orang di Rusia, fenomena ini merupakan bagian dari kehidupan yang harus mereka jalani. Di kota-kota yang berada di atas lingkar Arktik, malam kutub seperti halnya matahari tengah malam bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Hampir 178.000 orang tinggal di Norilsk, 2.881 km dari Moskow, yang merupakan salah satu kota terdingin dan paling utara di dunia. Di sini, suhu di bawah 0 derajat Celcius bertahan hingga 280 hari dalam setahun, sedangkan musim panas bisa dikatakan hampir tidak ada. Harga makanan di sana sangat mahal karena proses pengiriman komoditas apapun dari Rusia Tengah memakan biaya dan waktu sangat lama. Selain itu, karena produk-produk makanan di sini bisa awet dalam waktu yang sangat lama, mereka hampir tidak memiliki rasa. Meski harus menghadapi musim dingin yang panjang, orang Rusia tidak merasa depresi dan tidak minum vodka setiap hari. Malahan mereka suka bersenang-senang. Dan tahukah kalian, negara Rusia memiliki hari libur kerja untuk mereka bersenang-senang sebanyak 118 hari dalam setahun. Tidak ada warga negara lain di dunia yang memiliki begitu banyak hari libur, dan itu bahkan belum termasuk jatah cuti tahunan. Di Rusia, orang-orang bermain golf di tengah salju, dan bahkan ada versi permainan yang lebih eksotis yang disebut golf helikopter. Kompetisi golf helikopter atau heligolf digelar setiap tahun. Pilot, navigator, dan si pemain mencoba menggiring bola besar melalui jalur rintangan secepat mungkin dari atas helikopter. Meski demikian, menggiring bola besar ternyata bukanlah hal yang mudah dan bisa dilakukan dengan cepat dan tampak aneh untuk ditonton. Namun orang-orang di sini percaya bahwa musim dingin yang panjang bukanlah alasan untuk menggudangkan stik golf mereka.
Mengucapkan selamat saat keluar dari kamar mandi dan sauna adalah kebiasaan yang dilakukan orang Rusia zaman dulu yang hanya mandi di pemandian umum. Di masa lalu seorang bisa saja meninggal karena menghirup racun gas karbon monoksida di pemandian. Jadi ucapan selamat semacam ini cukup masuk akal. Saat ini orang-orang mengatakannya karena kebiasaan meski tetap dengan ketulusan. Lebih besar, lebih baik. Eits, bukan yang ini. Orang Rusia menggilai segala sesuatu yang sangat besar. Di Rusia, kalian akan menemukan bangunan tertinggi di Eropa, pusat perbelanjaan terbesar di Eropa, kapal selam terbesar di dunia, jalur kereta api terpanjang, toko anak-anak terbesar di Eropa, balalaika kontrabas raksasa, dan jembatan kabel tertinggi dan terpanjang di dunia. Stereotip yang paling populer tentang orang Rusia sebetulnya tak sepenuhnya salah. Meskipun tidak semua orang Rusia memelihara beruang di apartemen mereka, hal semacam itu bisa terjadi. Walau pihak berwenang telah lama melarang masyarakat memelihara beruang, praktek semacam ini tetap melanggar hukum. Si pemilik hewan buas itu dengan santai hanya akan mengangkat bahu dan meyakinkan kalian bahwa beruangnya bersahabat dan tidak akan menyakiti kalian. Apakah kalian mempercayainya? Tentu saja tidak. Jika kalian melihat seekor beruang diajak berjalan-jalan di tengah kota, lebih baik kalian menjauh. Persilangan antara bus dan tram ini tetap populer di Rusia. Tiang aliran atasnya yang menonjol seperti tanduk binatang membuat bus listrik atau trolleybus tak mudah dikemudikan dan sulit bergerak. Kebanyakan negara Eropa dan pasca sosialis telah meninggalkan teknologi ajaib ini, tetapi tidak di Rusia. Tarif listrik yang murah seakan-akan memastikan bahwa moda transportasi ini tak akan dipensiunkan dalam waktu dekat. Bahkan saat ini siapapun dapat mengakses internet di dalam bus listrik karena bus-bus ini kini sudah dilengkapi dengan WiFi. Kebanyakan orang Rusia tidak bisa hidup tanpa sup. Maka jangan heran jika kalian menemukan sepanci besar sup di rumah orang Rusia. Kemungkinan besar panci itu berisi borscht, yang agak menyerupai salad yang dimasak dan disajikan dalam kuah kaldu. Biasanya sup dimakan saat makan siang, khususnya sebagai makanan pembuka. Namun bukan hal yang aneh jika orang-orang hanya makan sup saat makan siang. Sup biasanya ditemani dengan roti atau salo, lemak babi yang diawetkan. Orang Rusia memang punya selera tersendiri dalam mengonsumsi sup. Rusia adalah salah satu negara paling multietnis di dunia dengan lebih dari 200 kelompok etnik yang berbeda. Sekitar 42.000 penduduk Rusia merupakan penduduk asli. Misalnya suku Nenets, berjumlah sekitar 30.000 orang, tinggal di tundra di utara jauh. Mereka membangun tenda dari kulit rusa kutub, memakan tanduk rusa muda, bermain dengan paruh burung saat masih kecil, dan menjalani kehidupan nomaden. Selain itu, anak-anak Nenets dibawa ke sekolah dengan helikopter. Nah, itulah hal-hal gila yang hanya akan kalian jumpai di negara Rusia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.